Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang ada di rumah yang senang sekali nonton Dang Sanusi sampai memikirkan kita harus ada setiap hari, setiap waktu, setiap detik. Tapi kali ini karena kita lagi kosong, mau menghibur teman-teman semua, kita mau buat hal-hal yang menarik, salah satunya podcast ini. Terus apa sih? Kenapa sih saya pakai pakaian tentara gini? Karena kita kedatangan orang yang sangat berwibawa, yang sangat berkarisma, dan juga penuh dengan motivasi. Ya, ini dia Mario Teguh. Ini dia Kanda Surya Munir. Tepuk tangan semuanya. Woi. Alhamdulillah. Saudara dulu Kanda. Alhamdulillah. Jadi kali ini kita mau membahas mengenai ini Kanda, masalah yang ada dalam kita, keresahan dan juga masalah-masalah dari kecil, cerita-cerita kecil, dan juga kelahirannya itu bagaimana, proses kelahirannya, ada yang menarik kah atau bagaimana kah? Bisa kayaknya dijelaskan? Perkenalan dulu. Iya, siap. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Muhammad Surya Munir, Elch. Sebentar lagi LC. Alhamdulillah. Masih Elch. Kalau bisa dikasih tahu orang-orang yang dia tuh LC itu apa sih? Lulusan Corona. Berarti online. License. Oke. Saya lahir 18 Desember 97. 18 Desember 97. Wow. 93. Saya lahir, saya nggak tahu ya, hari Sabtu. Iya, mama saya bilang hari Sabtu saya lahir. Kemudian itu sebelum tengah malam. Sebelum tengah malam. Sedetail itu ditahu? Iya. Karena mama yang kasih tahu. Saya lahir di rumah sakit, kayaknya kalau orang-orang lama di Makassar kayaknya tahu rumah sakit Hadijah. Oh, rumah sakit Hadijah, betul. Rumah sakit sejuta umat. Iya, gratis, murah. Iya, begitulah. Maksudnya ya? Rumah sakit sejuta umat ketika anak-anak 90-an lah. Ketika lahiran pasti rata-rata di Hadijah. Kalau tidak di situ lahir tidak gaul gitu. Tidak juga deh. Kemudian masa kecil deh. Masa kecil tahu gitu. Masa kecil nggak ada yang spesial sih, maksudnya saya juga masih gimana ya, lupa ingat. Tapi masa kecil saya itu tinggal di mana? Di Panampu. Di Panampu. Saya tetanggaan dengan Saparudin. Nah, Saparudin KDI. Saparudin KDI? Serius, iya. Wih, yang gagal itu sih. Iya, juara tiga beliau. Juara tiga Dandut. Iya, tapi ada juga lettingnya itu Ika. Oke. Ika itu nggak tahu juara berapa. Dia gugur, bagus suaranya. Masa nggak kenal Ika? Oke, jadi kita ini ya MC dangdut. Ika, Sari Puding. Wow, nama. Enggak, serius, ketika ada dulu di TPI sebelum API, audisi pelawak TPI, ada namanya KDI. Ada KDI. Iya, nggak tahu sampai KDI berapa itu. KDI 7 sekarang. Enggak lah, bukan tersanjung itu. Oh, iya. Bukan tersanjung itu sampai KDI 7. Nah, itu saya tetangga dengan bisa diminum? Bisa. Dari suara di Jadi saya tetangga dengan Saparudin KDI. Okay. Di Panampu. Okay. Bapak kerja di KTC. KTC. Oke, Kentucky. Apa itu kan KTC? Karena saya bisa dibilang ini umur saya ini tidak terlalu terlampau jauh. Terlampau jauh ya. Iya. Kelahiran berapa? Saya 99. Oh iya. Saya 9. Iya, jauh. 97. KTC itu di tol dia, di Insinyur Sutami. Oke. Perusahaan triplex. Ya. Katingan Timber Celebes. Wow. Nah, ketika saya beranjak umur 4 tahun pindah, ada kompleksnya ya. Oke. Karena Panampu, tahu itu Panampu di mana? Betul. Istilah anak-anak kalau di Makassar pasar boto-boto. Karena iya tempat sampah semua di sana. Berasa. Iya, betul. Baru ada niat sudah berasa itu. Iya, betul. Sampai di Capoi. Serius itu, baunya sampai di Capoi. Betul. Jadi sebelum TPA Antang ada, Panampu duluan, saya. The Legend of Busu.
Bahaya orang Iya, Panampu. bagus, Nanti bagus, dengar bagus. kayak orang Panampu. Sorry orang Panampu. Orang Panampu baik-baik juga. Apa namanya? Busung hatinya yang begitu bersih betul orang Panampu. Nah terus di Panampu itu kan kalau kita lihat bisa dikenal juga masa-masa muda itu pasti kelam-kelam di sana tuh atau bagaimana? Enggak, Panampu itu Capoa. Siapa sih enggak kenal Capoa? Iya. Ya, perang-perang. Perang-perang, Ya, betul-betul. Kandea. Aiwa. Bara-baraya. Ya, itu semua itu. Dan pada saat kecil kita jadi Saya tinggal di situ. tinggal di situ. Iya, tinggal di lingkungan seperti itu. Tapi alhamdulillah mungkin bapak saya agak sadar ya. Kayaknya lingkungannya ya. Ya. Tapi Berbahaya. pas pindah di KTC, ya sama aja. Bontoa lagi, ya sama tempatnya. Daerah Texas juga. Texas juga ya. Berarti kita ini bisa dibilang pas kecil itu tidak bisa sekali dipisahkan dari ujung busur. dan sampai umur berapa karena ini Iya, tapi itu pas- serius. Saya sering lihat ini orang perang-perang busur gitu. Perang Ya busur. serius. Bahkan ada teman saya di sini. apa itu kan? Busur lah. Busur sini. Kita tanda lahir. Pergaulan kita itu bagaimana di sana? Apakah kayak anak kecil pada umumnya atau Ya seperti Aneh sih, sekali. seperti anak kecil pada umumnya. Karena saya alhamdulillah kesadaran orang tua ya. Saya juga terima kasih orang tua. orang tua Bapak saya itu menyekolahkan saya itu di Sudirman. Gitu. di Sudirman? Tahu Sudirman? Depannya Iya, Karebosi. Betul. Iya. Wah, Kebetulan saya juga ketika penaikan kelas 3 ada tes untuk masuk unggulan. Iya. Alhamdulillah lulus juga. Lulus Jadi juga. saya masuk unggulan. Jadi walaupun lingkungan yang begitu keras Ya, betul. dan juga bisa dibilang itu pergaulan itu bukan kayak zaman-zaman sekarang yang HP segala macam di Betul, rumah, tidak ada di HP. bisa masuk unggulan. Iya betul, alhamdulillah. Berarti ini nasib memang ya sudah diluruskan jalan takdirnya itu hal-hal yang benar. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Tuhan. Jadi dengan ini bisa bilang kontradiksi Di. karena lingkungan kita yang keras dan sekolah kita yang unggulan. Apakah di situ tidak membentuk kita pas di sekolah itu? Wah, saya sebagai ini atau bagaimana itu? Ya ketika bermain bola, lebih kepada ketika bermain bola. Ketika ada bola. Saya selalu kayak saya sebagai karena serius. Iya. Ketika saya kelas 4, Iya. kelas 4 saya Iya. masuk Persis, Pak. Persis. Iya, Persis. Dulu itu di Karebosi ada Persis, ada Anyelir, ada MFS. Dan kita masuk Persis. Iya, Persis. Paling murah. Paling murah, iya, paling murah. Di situ kalau saya tidak salah ingat 200.000 saya sudah dapat baju. Baju kuning. Iya, paling kentara. Jadi kita apa ya? Pas di Persis itu bahan bulian gitu. Karena bajunya kuning, Iya, kentara sekali. kayak wasit semua. Enggak kentara sekali maksudnya. SSB murah begitu ya. Astagfirullah. Enggak, karena lapangannya Persis itu tahu Karebosi yang dulu itu Anyelir ada rumputnya, apalagi MFS. Siap. MFS kan tempat latihannya Betul, PSM. PSM. Kalau Persis Pak B, tanah merah. Ya Allah. Baru ditahu dulu tukang becanya Karebosi bagaimana. Iya. Dan ada juga bilang bahwa itu legendanya PSM dari Ramang. Iya, Raman dari tukang beca. Iya, serius itu. Bagaimana itu? Di sana bede konon Ayo. toh. Iya. Jadi tuh ada orang latihan di Karebosi. latihan. Nggak tahu entah di Karebosi dimanapun itu. Iya. Sampai bola Raman toh ngetendang bede, boy lewat ke gawang. Boy direkrut. Iya begitu. Padahal ini cuma Tukang beca. Iya. di becanya. Iya, duduk beca datang bola gitu. Boy ngetendang itu. Begitu bede konon. Itu Ramang satu-satunya legenda sepak bola, apalagi di asal Makassar yang pernah membawa Indonesia ke Piala Dunia. Ya Allah, Ramang. Pada saat itu Hindia Belanda di. Hindia Belanda waktu itu. Dan itu ada Ramang. Ada Ramang. Latar belakang tukang beca. Iya. Bisa wakil. Hmm. Dan kayaknya zaman sekarang ini susah sekali ya kita Susah cari sekali, kayak susah Ramang sekali. karena sekarang ojol nih. Tidak mungkin ada Gojek lah. Mau tendang, nggak mau tendang kenapa? Kasih dulu bintang 5. Tidak mungkin ya. Nah, jadi kalau misalkan datang ke gitu, pas kecil begitu kan, di orang tua itu bagaimana sih asiknya nih Kanda Surya Munir pas kecil itu sama keluarganya atau sama teman-teman rumahnya begitu, kita mau tahu secara ini kayak Kalau waktu kecil sih pas SD ya. iya
bapak saya sebenarnya waktu ini, waktu beliau muda, dia memang berencana untuk jadi tentara atau polisi karena posturnya. Nah, celakanya karena waktu itu ya, saya juga diceritakan ya sama kakek saya. Kakek saya tidak punya uang waktu itu, cuman lebih membiayai kepada kakaknya bapak saya untuk sekolah. Jadi bapak saya ke Makassar merantau, dapat kerjaan, mentok di situ. Gagal. Maksudnya cita-citanya yang dia cita-citakan itu gagal. Jadi turun dari situ, didikan yang tidak dia dapatkan, maksudnya dia yang mau dia lampiaskan itu ke anaknya, Pak. Jadi ya bisa dibilang agak keras sekali, Pak. Keras sekali. Bisa diceritakan satu momen begitu yang kalau orang tua gini kan. Enggak. Saya tidak pernah. Tidak sampai seperti begitu ya. Cuman saya pernah banyak. Saya pernah waktu itu main di masjid. Oke. Apalah anak-anak begitu kan, Betul. sorong-sorong begitu. Bapak saya juga kebetulan di masjid itu Kena sorong? Enggak. Bapak gue salah pece. Jenderal kan. Tentara Palestina. Jadi itu waktu bapak saya juga kebetulan dia itu panitia dakwah, Pak. Dia yang cari ini orang untuk ceramah-ceramah. Betul. Panitia lah di masjid situ. Betul. Baik, bagaimana kalau anaknya yang kayak begitu? Iya. Itu saya mulai dari masjid, jarak dari masjid itu ke rumah itu ya lumayan lah. Kayak dari Asyir, maksudnya dari Asyir begitu ke Meruga gitu. Agak Jadi saya itu mulai dari masjid dipukul terus sampai ke rumah. Itu pakaianku lepas-lepas, Pak. Gara-gara cuma Telanjang dipukul. Jadi orang tua ini mengarahkan Kanda Uya ini untuk bagus pendidikan agamanya. Betul atau enggak juga, begini. Oke. Keluarga saya itu bukan apa-apa ya. Ini sebenarnya dari awal. Iya. Bapak sebenarnya itu adalah Andi. Dia keturunan Andi, maksudnya Andi. dia buang di Parepare gitu. Betul. Tapi ini serius ini. Dia pas ketika kakek saya itu sudah tidak memakai nama Andi. Kakek saya mengajarkan kepada anaknya, bapak saya termasuk semua saudara-saudaranya itu katanya sudah tidak ada gunanya Andi sekarang. Betul. Jadi dilepaskan. Serius, kakeknya bapak saya masih dapat loh. Dia umur 105 tahun meninggal. Dia termasuk 150 tahun. 105 tahun. 105 tahun. Iya, 105 tahun dia meninggal. Dia meninggal itu ketika saya kelas 2 SMP. Dia termasuk pahlawan, Pak. Pahlawan. Dia mau dimakamkan di Taman Pahlawan Parepare. Sudah disiapkan memang tempat. Tinggal 3 orang di situ. Iya, ada itu kalau ke Parepare di dekatnya di Makassar apa gitu daerah situ. Dia waktu dimakamkan tentara semua, Pak. Tentara. Iya, pakai begini itu padahal rumah kayu ini. Dan saya pernah ikut. Iya, rumah kayu itu orang kayak merumbam, Bro. Maksudnya saking bukan besarnya ini ya. Upacara ini untuk pemakaman ala tentara. Serius. Luar biasa. Jadi dari keturunan memang sudah bisa dibilang istilahnya orang Bugis Pandrita lah. Pandrita. Tapi saya bisa dijelaskan Pandrita itu bagaimana? Pandrita itu kayak keturunan apa ya? Maksudnya dia orang-orang berilmu begitu, kemudian dia juga orang terpandang begitu di circle atau masyarakat itu. Oke. Jadi dengan status itu orang tua mau lihat anaknya baik, orang tua mau mengarahkan yang baik-baik dengan status itu tadi Andi gitu. Betul. Tapi basic bapak saya waktu masih ini ya. Masih SD ketika itu. Iya. Basicnya itu dia, makanya saya sekolah unggulan. Dia tidak ada basic sama sekali untuk keagama apa segala macam. Siap. Keagama apa segala macam. Tidak tahu kenapa tiba-tiba saya dimasukkan di Mangkoso. Ini kisah nyata sekali. Pas ketika saya tamat SD, serius, saya itu pergi mendaftar sendiri loh di SMP. Tanpa ada orang tua? Tanpa ada orang tua sama sekali. Saya sama teman SMP 9. Siap. Kalau anak-anak tol tahu itu SMP 9 itu di dekatnya lapangan golf. Badoka. Saya pun mendaftar sendiri sama kawan-kawan. Iya. Pas besok nanti
pas besoknya. Atau bapakku ternyata Bahwa mendaftar di SMP 9. iya. Saya padahal mau rencana bahagiakan orang tua. Lagi kenapa mendaftar? Sudah mau daftar mangkos. Saya tidak ada sama sekali mau niat untuk sekolah agama. Saya mau niat saya dulu memang itu tamat SMP 9 langsung SMK 5, STM pembangunan. Kalau tahu. Mau kami tong otomotif. Karena saya lebih kepada otomotif, tapi ya alhamdulillah berkat itu semua bapak saya, terima kasih bapak, terima kasih orang tua, terima kasih mama memasukkan saya di mangkos. Jadi bisa kita ambil pelajaran bahwa tidak mungkin juga kemauan kita Betul. harus terjadi ya. Betul. Jangan sampai tadi masuk di SMP 9 ujung-ujungnya jadi pemain Iya, karena mereka waduh kan. Paduka. Iya, betul. Jadi Tapi saya dulu itu pungu-pungu, serius gak main? pungu bola. Iya, pungu-pungu bola di golf. Wih, digaji Ki. Orang-orang kaya. Orang-orang Di dalam itu. Di dalam Mbak Doka. Serius. Saya dulu ada tim kesatuan satu kompleks itu semua di KTC itu. LRT, Pak. Singkatan dari Liar Racing Team. Serius, bajunya masih ada sampai sekarang. bahkan ada bajunya Ada bajunya. dan kerjanya ambil bola. Bukan, anak-anak sepeda, Oh, anak sepeda. Tapi kalau pas malam minggu pasti kita itu kalau bukan ke Citra, ke Benteng. Naik sepeda, mulai dari Tolo ke Benteng, Rotterdam. Naik sepeda? Iya, naik sepeda. Allah. Kalau bukan ke Citra tempat main apa? Main Bowling. Apa? Bowling ke ini. Biliar. biliar. Kalau di situ main anak atraksi apa segala Atraksi. macam. Iya. Wow. Oh ya, naik sepeda dulu hype sekali dulu di Makassar. Betul. Tahun 2004 begitu. Berarti kita masih dapat itu BMX. Nah, sepeda aku BMX. Sepeda BMX. Saya untuk biayai sepeda Sepeda saya, bus, sepeda saya itu saya pergi cari besi, Pak. Sampai cari besinya. Cari besi untuk biaya pele apa segala macam diko sepeda. Nah, ada cerita lucu dari ini besi. Oke. Kalau kawan-kawan tahu, saya di sini dulu ada punya om ya. Ada Om Beto. Kayaknya enggak dapat Om Beto. Tidak ada. Om Rahmat namanya. Saya waktu itu tidak baku kenal. Maksudnya dia kompleks saya itu KTC kan. Ada di situ memang kayak pembuangan apa gitu, bekas-bekas reflex. Nah, di situ banyak besinya. Di situ anak-anak ngeke, wih, besi, Pak. Berapa itu waktu? 3,5, 1 kilo. 3,5 kilo. Yang lucunya itu anak-anak Bontoa, anak-anak luar kompleks juga pergi masuk, cari besi juga. Nah ini Om Beto, saya belum tahu waktu itu. Balik sekali, siapa ini orang ini? Datang-datang di kompleks, tahu itu datang-datang kompleks, tak pergi cari, lahang maksudnya, Iya, siapa ini? Baru tidak lagi. izin, betul. Masalah anak patah pensil semua Bontoa, Pak. Tahu patah pensil? Apalagi itu. SD semua taman bro, sudah itu langsung empang tuh, sorry Bontoa. Iya memang begitu, orang-orang Bontoa rata-rata. Iya tamat SD, pokoknya memang cita-citanya orang tuanya itu, pokoknya tamat SD anakku. Astaga. Ada anak Bontoa sampai 5 kali galang. Serius ini, serius. 5 kali tinggal kelas. Kasian sekali cita-cita orang. Pokoknya iya, cita-citanya orang tuanya itu tamat SD anakku. Oke. Nah itu anak-anak patah pensil semua, takut kita kan, maksudnya anak kompleks berpendidikan gitu. Siapa ini? Greeting, sorry Om Beto, greeting lagi masuk siapa nih? Lama-lama pas siang tuh ke rumah Kak mau makan, dia ada di dalam. Ini Boya Wasia kenapa di dalam gitu? Tak bangga tuh. Mereka mau tawar. Iya. Gue bilang, apa nih? Baru sama Mak Ceko itu waktu. Ya Allah. Makan sama Mak Ceko. Bilang Mak, sini nak. Kenapa panggil Mak Ceko? Siapa ini Mak? Bilang begitu tak? Mau menghantam gini. Kalau ada Mak Ceko tak? Om ini nak. Sama-sama kecari besi. Astaga. Nah, Berarti di Mangkoso itu Kanda ini ya? Asrama. asrama lah. Dan itu pertama kali asrama. Pertama kali saya juga lihat di situ Pak Ceko jatuh air matanya. Perasaan pertama kali apa sih? Pertama kali saya maksudnya berpisah lah kepada orang tua. Karena saya juga kadang-kadangnya saya lebih suka tidur sama mama saya. Saya biasa tidur di pahanya anjay. Iya serius. Saya lebih suka tidur sama mama saya. Berarti karena sore ini lebih ke ini ya, ke ibu. Iya. Terus hari-hari melalui kesendirian pertama asrama begitu, tidak merasakan paha mama tapi paha teman begitu kan? Iya, apalagi di situ di asramanya tingkat-tingkat gitu. Tingkat-tingkat ranjangnya gitu. Baru kadang anak-anak tak 3 tidur, tak 4 tidur. Astaga, itu
kecil-kecil itu ya. Enggak, Ji. Tidak. Masih kecil. Masih kecil ya. Kecil. Jadi perasaannya itu apa perbedaannya gitu? Ya, yang paling sampai sekarang ini, bilang wow, buat ini sekali, buat terharu sekali gitu. Aduh. Apa ya? Maksudnya pertama Iya. pertama kali saya dimasukkan itu saya benci, Pak, saya sama orang tua. Kenapa Dan ini mau maksudnya- diusir gitu? Iya, maksudnya saya dibuang secara halus begitu. Tapi saya tersadar ketika ceramahnya Andre Gurta Muhammad Farid Wajidi. Iya. Waktu itu kita dikumpul semua kan, Oke. kumpul semuanya kayaknya nama Mangkoso itu di ceramah begini. Kau ini datang ke sini diundang sama Allah. Saya Meninggal dia. enggak, maksudnya dalam sekali lama-lama saya dalami. Saya bertanya, apa maksudnya diundang? Berarti kau ini orang-orang terpilih di desa. Orang-orang terpilih. Di situ saya mulai, oh iya saya terpilih kayaknya. Oke. Mulai besar hati. Iya, besar hati betul. Lama-lama besar titiknya. jadi bisa dibilang pas pertama kali itu terus dengarkan guru bicara di situ dapat sekali pelajaran ya. Dapat sekali, iya, dapat sekali feelnya. Maksudnya saya juga waktu itu menangis juga dengar ceramahnya guru. Iya. Kalau di Mangkoso itu kan kita bisa dibilang jalan poros dari Mangkoso itu jauh sekali. Kalau ke asrama aku udah terlalu jauh. Udah terlalu jauh. Tapi kenakalan yang bisa diingat juga di pesantren itu bolos, keluar main warnet. itu ya. Itu bagaimana itu ini rintangannya? Kalau saya asrama aku enggak Kayak Ninja Warrior begitu. Enggak terlalu. Enggak, karena saya waktu SMP belum begitu, belum booming, masih baru-baru sekali Facebook. Iya sih. Nah, saya ingat sekali juga punya aku Facebook itu sampai sekarang itu Facebookku kelas 3 SMP aku bikin. Dari kelas 3 SMP. Baru namanya bro. Siapa namanya? Surya Munir menginjak neraka. Sudah itu ku ganti Surya Anak Makassar. Ya Allah, sudah mulai ini ya. Iya. Dari akhirat turun ke bumi. Mantap. Anak Makassar. Sudah itu Surya mencari jati diri. Langsung ke dalam diri langsung ya. Mencari jati diri. Bikin kayaknya lagi bos satu kan? Apa itu? Surya dalam kubur. Jadi pulang kembali. Jadi Biar anak-anak lah itu. terus kalau misalkan kenakalan juga itu di pesantren itu, kalau saya pribadi kan biasa cewek-cewek begitu, cari cewek ke asrama cewek, itu pernah kita lakukan atau gimana? Kalau saya waktu SMP lebih kepada main-main, belum kepada asrama gitu ya. enggak sama sekali. Cuma sering nggak diganggu gitu sama cewek. Tapi kalau diganggu cewek saya paham. Karena muka Anda ini kayak ini ya, banyak pinjaman. Uangku dulu ya. Enggak, karena anak-anak di Mangkoso itu maksudnya kalau anak Makassar perbaiki gaya. Enggak apa kayaknya? Baju-baju rolling. Iya, yang songko-songko di lambung. Nah, kira nih gaul diri. Yang keluar sih rambutnya sedikit. Yang pas buka bot aja. dan pernah Kim di masa itu? Saya enggak pernah songko-songko, nah cuma pakaiannya rolling, Charlie, bahkan masih ada sampai sekarang fotoku sih. Ya Allah. Udah itu. Ya apa ini? Pernah kak di masa itu? Itu memang kita gaya itu, step itu sebenarnya kita dapatkan dari ini orang-orang Andi. Orang-orang Andi. Andi kakak. Ya serius. Orang-orang Andi kan begini, pakai begini, terus kita dengarkan lagu kangen band itu. Iya sih. Memorable sekali. Apalagi Charlie itu entah orang Charlie, begini. iya, ya Allah. La ilaha illallah, bela-bela dopan pak. Pasti kesegi. Yang kita mau bahas juga ini Kanda, apa yang kita dapat dari Mangkoso yang ini betul-betul ini tempat bagus sekali kurasa ini dan nyaman kali sini. Ada kisah-kisah yang ini sekali sama guru kan, entah itu. Kalau guru sih lebih kepada pembina almarhum ya. Iya. Almarhum pas saya. Iya. Bagaimana itu? Saya maksudnya apa ya sama beliau itu? Iya. Kayak hubungan bapak sama anak. Emosional gitu. Iya, emosionalnya itu dapat sekali. Saya dijenguk sama bapakku itu. Paling lama kak bicara sama orang tua aku itu 2 menit. Nah tanya aja. Iya. Orang kabar sudah. Lebih lama dia bicara sama pembina. Iya. Dikasih uang, pembina aku dikasih uang. Iya. Baru natanya pembina, sisanya mana? Paham? Maksudnya
sisakan saja nyawanya nana. Betul. Mau ki apa pukul ki apa segala macam karena ku percaya ki. Nah itu pas saya pegang dan alhamdulillah saya juga bukan dibilang muka angin itu yang kalah hafalanku dulu lagi. Tapi baku saya nggak sih? Betul. Baku saya nggak. Siap. Dan saya menghadap ke beliau begitu. Setiap menghadap ke pasti ada apa istilah nana? Ada baca nak kasih. Setiap misal surah ini ku baca toh, ada lagi baca itu kalau ini, baca itu kalau ini. Itu guru paling anuku sih. Paling anu kak, paling terpukul kak, paling terpukul kak ketika meninggal. Dan tahun berapa itu kan kalau bisa tahu? Pas ku penggawa di sini. Pas tak menjabat jadi ini. Penggawa ya. 2019. Itu. Beliau. Didengar di mana itu? Anak-anak kabar kak. Iya. Awalnya pas kak pulang 2017 itu sakit-sakit memang beliau. Cuma itu ku ingat sekali pulang pertama aku lagi ketemu setelah beberapa tahun itu hampir 5 tahun lebih karena saya pamit waktu itu sebelum ke Mesir. Hampir 5 tahun lebih dia membawakan pengajian loh. Nah stop pengajian nah. Nah suruh kak masuk ajarin anak-anak bercanda. Nah stop pengajian nah untuk ndak tahu sih untuk penghargaan ke saya kak aku soalnya. Nah bilang sudah dulu ada tamuku ini tamu dari jauh. Nah stop pengajian nah langsung cerita-cerita di rumah. Dan alhamdulillah sempat terjadi itu maksudnya sempat ketemu. Sempat kak ketemu. Ya. Cuma beliau di situ mulai memang sakit-sakit gitu. Beliau itu apa ya? Aduh ya Allah. Dia tes semua penghafal nama khusus dia yang kasih tahu beliau. Luar biasa beliau ya. Ya kita kirimkan Al-Fatihah ya. Fatihah. Alhamdulillah. Jadi kita ini sekali ya. Iya, karena setiap kisah yang lucu itu pasti ada titik yang bisa diambil pelajaran.